Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua topik ya. Pertama mengenai Pak Mahfud MD yang tanda kutip ya ditempeleng sama polisi. Wah, ditempelengnya gimana Pak? Nah, sabar nanti saya kasih lihat ya. Padahal Pak Mahfud ini sekarang kan sudah menjadi anggota Komite Percepatan Reformasi Polri kan. Ya kan, untung cuman anggota, ketuanya Pak Jimli. Aduh, ini pasti akan banyak ribut ya sama polisi dia nih. Ntar kita lihat ya. Kemudian, topik berikutnya adalah mengenai pidato ya dalam bahasa Inggris yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Gibran di luar negeri. Kan Pak Jokowi menghadiri forum ekonomi Bloomberg ya di Singapura. Kemudian Gibran menghadiri suatu pertemuan G20 ya di Afrika Selatan. Dan ada lagi pidato Puan, saya lupa kalau nggak salah di Brasil. Semuanya pakai bahasa Inggris. Nanti kita lihat ini. Kita lihat perbandingan mereka ya. Oke deh, tanpa berlama-lama dan kali ini tidak ada yang numpang lewat, kita fokus ya sama beritanya. Ini kita lihat, ini pernah saya bahas ya waktu itu. Mahfud pernah bilang begini, polisi tak berwenang tentukan ijazah Jokowi asli atau palsu katanya. Kasus Roy Suryo harus ditolak. Ini sudah berkali-kali saya bahas. Nggak tahu kenapa Pak Mahfud MD ini sepertinya masih sakit hati atau kecewa. Dia ternyata kalah pilpres karena Jokowi tidak mendukung Ganjar, tapi mendukung Prabowo. Kalau dia dukung Ganjar, dia merasa kemungkinan besar dia menang. Tapi Jokowi dukungnya Prabowo, sehingga Prabowo Gibran yang jadi presiden dan wakil presiden. Nah, bekas bosnya seakan-akan dia benci banget sekarang. Ya kan? Anda lihat di sini, polisi tak berwenang tentukan ijazah Jokowi asli atau palsu. Kasus Roy Suryo harus ditolak. Dengan kata lain, dia bilang, itu yang menentukan ijazah Jokowi asli atau palsu harus PT UN katanya. Aduh, nah kita lihat nih. Ada seorang Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang. Dalam sebuah podcast, dia tanda kutip menempelengi dan tanda kutip menelanjangi Mahfud MD. Ya, singkatnya di sini ada komen ya dari Arianto. Kalau bicara soal hukum tata negara, Mahfud MD memang ahlinya. Ya, dia profesor di situ ya. Tapi kalau urusan hukum pidana dan perdata, sebaiknya nggak usah terlalu banyak berkomentar ya. Takutnya malah atau mudah mengaburkan persoalan. Ya, Pak Mahfud MD pakar hukum tata negara, tapi bukan pakar hukum pidana dan perdata. Setuju, ahlinya ya Pak Polisi. Dalam sebuah video, nggak usah saya tayangin lah ya, nanti kepanjangan videonya. Pak Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang ini bilang begini, PT UN itu ya mengurusi sengketa dua pihak. Nah,
Maksudnya di sini sengketa bukan dalam hal dokumen ini, bukan. Kalau cuma soal dokumen masa dibawa ke pengadilan tata usaha negara. Nah, yang dimaksud Pak Irjen Pol Ricky Sitohang beginilah, dikasih contoh yang sederhana melalui di dalam podcast itu maksud saya. Contoh, misalnya Anda ada suami istri ya, menikah, ada buku nikah nih ya, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, KUA. Kemudian ada satu kasus yang dimana buku nikah dari KUA itu dinyatakan atau disebut-sebut sama seseorang palsu itu. Ya. Si Budi sama si Susi buku nikahnya palsu misalnya. Ya kan? Lah, tinggal bawa ke KUA. Minta pendapat KUA dong. KUA yang bilang, oh enggak ini asli. Kami yang keluarkan. Saksinya si Anu misalnya. Sah. Sudah. Apalagi kalau buku nikah itu diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri. Seperti halnya ijazah Jokowi. Dan polisi pun mengeluarkan pernyataan bahwa buku nikah tersebut asli. Masa mesti dibawa ke PT UN? Nangkep ya? Sederhana banget kan ya? Makanya kalau soal hukum perdata dan pidana, ahlinya ya polisi, bukannya Mahfud MD, kata Arianto. Nah di sini pendapatnya Pak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang begini. Kalau keaslian setiap ijazah harus diuji di PT UN. Jadi kalau ada orang bilang ijazahnya Pak Chandra palsu, ujinya ke PT UN. Ijazahnya SBY palsu, ijazahnya harus diuji di PT UN. Ijazah Gibran yang sekarang ini lagi digoreng-goreng sama Roy Suryo dan kawan-kawan palsu, harus diuji di PT UN. Lah, betapa repotnya rakyat katanya. Ya, lantas apa gunanya legalisir? Nah, Anda tahu dong ya, kan ijazah-ijazah kan suka ada legalisirnya. Misalnya, saya mendaftar menjadi calon anggota legislatif. Salah satu syaratnya, ijazah saya harus difotokopi dan dilegalisir di perguruan tinggi atau universitas di mana saya pernah kuliah. Ingat ya? Ya dong. Kalau dulu misalnya saya mau melanjutkan kuliah misalnya dari S1 ke S2. Ijazah saya harus dilegalisir, fotokopi dulu, kemudian dibawa ke perguruan tinggi S1 yang pernah saya ikuti, dilegalisir untuk mendaftar ke perguruan tinggi S2. Enggak perlu fotokopi ijazah saya itu diuji dulu di PT UN, asli, baru boleh melamar di S2. Begitu Pak Mahfud, lu kok muter-muter gara-gara sakit hati gitu ya, udahlah jelas lu, ya. Jelas. Jadi benar Pak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang ini. Nangkep ya? Ya. Jadi kalau Anda masih percaya Pak Mahfud MD itu tulus memberikan pendapatnya, ngaco. Enggak perlu legalisir saja sudah menyatakan itu asli. Lah, kalau legalisir tidak dipercaya sebagai suatu keaslian, maka selama ini ribuan bahkan mungkin ratusan ribu legalisir ijazah yang digunakan orang untuk kepentingan apapun itu, mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi, membuat dokumen kalau dulu misalnya apa deh gitu ya, palsu semua dong, harus legalisir ke PT UN. Gimana ini Pak Mahfud ya, kok malu-maluin ya? Oke, jadi nangkep ya, benar Pak polisi ya. Oke, saya lebih percaya kepada Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang ketimbang Pak Mahfud soal keaslian ijazah Pak Jokowi. Satu, sudah dinyatakan asli oleh perguruan tingginya yaitu UGM. Lebih tinggi nilainya daripada sekedar legalisir. Iya dong, sampai rektornya yang ngomong. Lebih tinggi nilainya dari legalisir. Pusat Laboratorium Forensik Polri pun sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Masa dibilang polisi tidak punya hak? Dari mana lu? Aduh, perguruan tinggi bilang asli saja sudah cukup. Oke.
Lanjut. Nah, kan baru-baru ini ada ya politisi lah ya, saya nggak bilang kader ya, karena dia tuh politisi kutu loncat ya, dari PSI dia pindah ke PDIP, yaitu Guntur Romli. Udah saya sering sebut berkali-kali. Muhammad Guntur Romli ini dulu pendukung fanatik Pak Jokowi. Ya. Dia anggota PSI. Gara-gara PSI waktu itu menerima kunjungan Prabowo, dibuat alasan keluar. Padahal sebelum Prabowo berkunjung ke PSI, dia sudah keluar dan nyalek di PDIP. Berarti ini politisi yang tidak jujur. Ya, tidak jujur dia. Pakai alasan karena PSI menerima Prabowo. Padahal sebelum PSI menerima kunjungan Prabowo, dia sudah nyalek di PDIP. Ya, tidak punya etika. Nah, dia bilang, dia ngoceh. Katanya Jokowi kalau sudah tidak jadi presiden mau jadi warga biasa saja di Solo. Kok dia pergi-pergi tuh ke Singapura kasih pidato di acaranya Economic Forum Bloomberg. Bahkan ada lagi yang bilang, lah apa itu pidato di Economic Forum Bloomberg? Padahal Bloombergnya sendiri datang ke Indonesia. Lah, yang bicara di sana kan bukan Jokowi aja. Aduh, dasar kalau orang sirik, orang sakit hati, ada aja ya komennya. Nah, kita lihat ya pidatonya Pak Jokowi yang menurut saya lebih memukau ketika beliau jadi presiden. Ya, kalau dulu kan banyak komentar kalau Pak Jokowi berpidato dalam bahasa Inggris, ya. Tapi kali ini pidatonya lebih keren. Kita lihat dulu nih berita di Tribun News. Di balik layar, dia ada wawancara, ada pidato ya. Di balik layar wawancara Jokowi di Singapura, berbahasa Inggris tanpa teleprompter. Waduh, fasih banget. Wawancaranya lebih fasih ketimbang pidatonya. Aduh, saya nggak mau putar lah yang wawancara, ntar tambah panjang video saya. Kita lihat aja beritanya di sini lah ya. Inilah momen di balik layar wawancara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan CNA di sela-sela kehadiran Jokowi di Bloomberg Economic Forum pada Jumat lalu. Ya, wawancara tersebut digelar di ruangan terbuka yang memang sudah dipersiapkan oleh CNA Media. Tak ada layar teleprompter di lokasi. Teleprompter itu adalah suatu layar, ketika saya ngomong, saya lihat itu tulisan yang bergerak-gerak supaya tidak lupa atau tidak terhilang bagian yang saya mau ucapkan. Nah, kalau seperti saya bicara, saya nggak pakai teleprompter ini karena sudah terbiasa saya ya. Nah, jadi dikatakan tak ada layar prompter di lokasi. Wawancara Jokowi dengan presenter Roran Lim dan Jokowi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan Lim atau Liam lah di sini ya, dengan bahasa Inggris. Bagus banget. Dia berbicara mengenai artificial intelligence dan lain-lain. Oke? Nah, kita lihat ini pidatonya Jokowi di forum itu dalam bahasa Inggris. Yuk. When I look back at Indonesia's journey over the past decade, I see one clear lesson. Change is never easy, but change is necessary. When I first became president, I had a simple question. How can we build a strong economy for 280 million people? We knew there were no shortcuts. That is why we focus on the basics, building roads, seaport, airport, power plant, and digital networks. Because without strong infrastructure, an economy cannot grow. And Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduced regulations that encourage local businesses and startups to grow. And today, we have strong reason why building infrastructure and introducing regulation are very important
before moving into the intelligent economy. Nah, ada yang komen, wah, jangan-jangan Pak Jokowi ketika menyendiri di Solo, waduh katanya ya, menyendiri di Solo, dia belajar atau memperdalam bahasa Inggris. Ya, terserah lu coy lah. Ya. Nah, sekarang kita lihat pidato Gibran di KTT G20 di Afrika Selatan. Wah, keren banget. Anda mesti dengar ini pidatonya ya. Ini benar-benar keren. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you. And also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. Kita lihat, ya, tidak ada teleprompter juga, tapi memang ada poin-poin catatan di atas mejanya Gibran ketika dia berpidato. Ya, tapi Anda lihat artikulasi bahasa Inggrisnya sangat clear. Saya bingung juga itu Roy Suryo, Tifa, dan Desmond masih aja nguyel-nguyel Gibran ini soal ijazahnya palsu juga lah. Ketika di Singapura itu cuma sederajat SMA lah. Padahal universitasnya juga sudah menyatakan dia memang kuliah di Singapura, di mana universitasnya bekerja sama dengan Bradford University di Inggris. Masih orang nggak percaya. Itu tadi soal yang Pak Irjen Pol Riki Sitohang bilang, apa gunanya legalisir kalau semua ijazah harus diuji di PT UN? Aduh, panci-panci dasar nih. Anda lihat ya tadi pidatonya Gibran ya, jelas. Sekarang kita lihat pidatonya anak Mama Banteng ya. Walaupun sudah lihat catatan, tapi mohon maaf banget, belepotan ya. Aduh, kita lihat aja dah nih ya pidatonya anak Mama Banteng ya. Aduh, kenapa ya bisa begini? We have seen proliferation of fake news, rising tension and polarization in the society in some parts of the world. We are aduh, kasihan saya. Padahal ini forum internasional ya. Saya bukan bermaksud melecehkan Ibu Puan. Tapi kalau orang seperti Muhammad Guntur Romli melecehkan seorang Joko Widodo yang dulu mati-matian dibelanya, ya, entah kenapa lah gitu ya. Mungkin nggak dapat jabatan dulu ya ketika Pak Jokowi jadi presiden, ya. Dia bilang, apa ini? Katanya kalau sudah pensiun mau jadi rakyat biasa. Pak Jokowi pidato di Singapura dia kebakaran jenggot. Mestinya dia mikir dong, kenapa ada nenek-nenek yang sudah puluhan tahun masih jadi ketua umum parpol. Itu kata netizen loh. Gitu deh ya. Jangan terlalu nyoroti musuh lah. Kalau dianggap Jokowi ini musuh. Coba perhatikan organisasi diri sendiri, kader-kader di kandang lu sendiri ya. Jangan ngurusin orang lain, bikin malu lu. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga bisa tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.